warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Permatasari, NIM 1262082130091, nomor absen 29, kelas Tadris Biologi 2A. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya di semester 2 ini di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam mata kuliah ini, dalam Filsafat Pendidikan Islam, saya lebih memahami bagaimana sih hakikat sebenarnya manusia diciptakan di bumi ini, lalu bagaimana tujuannya manusia diciptakan, dan juga bagaimana peran-peran manusia di muka bumi ini. Tentunya manusia diciptakan di muka bumi ini untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu membentuk insan kamil, yaitu sebagai khalifah dan juga abdi. Lalu di breakdown lagi menjadi tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kulikuler, dan juga tujuan instruksional, dimana kita kan kedepannya menjadi calon guru ya, calon pendidik. Jadi kita kan sebagai motivator, edukator, sekaligus role model bagi peserta didik kita nantinya. Sehingga kita sebagai calon guru harus menanamkan konsep tarbiyah di dalam diri kita sendiri, yaitu mendidik dengan memperhatikan akhlakul karimah, lalu menganggap peserta didik itu seperti anak-anak, seolah-olah anak kandung kita sendiri, dan juga mendidik dengan memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang luas dan banyak, yaitu transfer of knowledge. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan juga tujuan pendidikan Islam. Sebelum kita membahas tentang konsep ideal pendidikan Islam, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pendidikan itu. Nah, menurut Langford, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan. Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses memanusiakan manusia yang pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu, setiap proses pendidikan akan berusaha untuk mengembangkan seluas-luasnya potensi individu sebagai sebuah elemen penting untuk mengembangkan dan mengubah masyarakat, yaitu sebagai agent of change. Pendidikan Islam yang ideal adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi dengan baik, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang ideal adalah membina potensi spiritual, intelektual, emosional, dan yang secara optimal. Adapun komponen penunjang pendidikan Islam yaitu keluarga, masyarakat, sekolah, madrasah, lembaga pendidikan, maupun negara. Konsep filosofis pendidikan Islam bersumber dari hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minannas, hubungan dengan manusia, dan juga hablum minal alam, hubungan dengan manusia dan juga alam sekitar. Lalu bagaimana sih caranya agar pendidikan Islam ini ideal? Yaitu tentunya kita harus memperhatikan berbagai tinjauan filosofisnya, yaitu yang pertama, tinjauan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Salah satu tugas pokok filsafat pendidikan Islam adalah memberikan arah bagi tujuan pendidikan Islam. Tentunya tujuan pendidikan Islam ini yang hendak dicapai harus direncanakan dengan menggunakan kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan faktor yang sangat penting dalam proses kependidikan Islam. Dalam kosakata bahasa Arab, istilah kurikulum dikenal dengan istilah al-manhaj, yang berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui manusia dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu merupakan landasan yang digunakan si pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah
pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam berbagai dan juga sikap mentalnya. Kurikulum pendidikan Islam mengedepankan dan mengutamakan agama dan tidak dapat dan akhlak. Materi yang ada dalam kurikulum pendidikan Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai keagamaan keislaman yang bersumber pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lanjut untuk tinjauan yang selanjutnya, yaitu tinjauan filosofis, pendekatan, dan metode pendidikan Islam. Pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai tolak ukur terhadap proses pembelajaran, sedangkan metode adalah langkah-langkah yang diambil seorang pendidik untuk membantu peserta didik merealisasikan tujuan pendidikan tertentu. Dengan adanya pendekatan ini, peserta didik dapat mengalami dan merasakan secara langsung tentang materi keagamaan yang sedang diajarkan. Semakin tinggi nilai suatu pengalaman atau pendekatan, maka semakin disadari akan pentingnya pengalaman bagi jiwa peserta didik. Beberapa metode yang bisa digunakan pendidik dalam pendekatan pengalaman ini diantaranya adalah metode eksperimen, metode drill atau latihan, metode demonstrasi, dan juga metode penugasan. Pendidikan Islam sangat mementingkan pendidikan kebiasaan. Dengan pembiasaan itulah diharapkan peserta didik mengamalkan agamanya secara berkelanjutan. Dengan melalui pembiasaan inilah peserta didik diharapkan dapat terbiasa untuk beraktivitas sesuai dengan ajaran agama dan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Lalu dalam pendekatan ini juga dijelaskan mengenai pendekatan emosional, yaitu usaha pendidik untuk menggugah perasaan atau emosi si peserta didik dalam meyakini, menghayati, memahami ajaran Islam serta dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Mengenai metode pendidikan Islam, apa sih metode pendidikan Islam itu? Metode pendidikan Islam adalah suatu cara untuk membina kepribadian anak didik dan memotivasi mereka agar dapat membuka hati untuk menerima pelajaran dan petunjuk ilahi serta konsep-konsep peradaban. Adapun dasar-dasar metode pendidikan Islam, yang pertama yaitu dasar agama, yang tentunya berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Al-Hadis. Yang kedua adalah dasar biologis. Yang ketiga adalah dasar psikologis, di mana pada dasar psikologis ini memperhatikan kondisi jiwa dari si peserta didiknya. Dan juga yang terakhir yaitu dasar sosiologis. Terdapat interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dan juga si pendidik. Lanjut untuk tinjauan filosofis yang selanjutnya adalah tinjauan filosofis tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Secara istilah, evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu, karena evaluasi adalah proses mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menempuh proses pendidikan dan juga pengajaran. Tentunya evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi terhadap diri sendiri dan juga evaluasi terhadap orang lain. Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan-pengetahuan yang berorientasi pada pencapaian al-insan al-kamil. Pada evaluasi ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik, dan juga evaluasi penempatan atau placement. Nah, itu tadi berbagai tinjauan-tinjauan filosofis agar suatu pendidikan Islam ideal. Untuk selanjutnya adalah mengenai kondisi perkembangan pendidikan Islam di dunia saat ini. Pendidikan di Indonesia selama ini berjalan secara dualisme pendidikan atau umum dan agama.
terjadi pemisahan antara ilmu umum dan juga ilmu agama. Hal ini terjadi sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan yang bersifat sekuler, sementara pendidikan Islam yang diwakili oleh pesantren tidak memperhatikan pengetahuan umum sampai Indonesia merdeka, meskipun pada awal kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistis. Dengan beragam perkembangan terkini, pendidikan Islam harus menyesuaikan diri dengan target dan arah perkembangan pada tantangan terkini. Sosialisasi dan insersi moderasi beragama pada berbagai kalangan dan lapisan masyarakat telah cukup masif dan dilakukan belakangan ini. Titik penting pendidikan Islam adalah upaya membangun karakter berpendidikan dengan nilai Islami yang mengedepankan akhlakul karimah. Adapun 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan juga dekadensi moral. Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Namun di dalam kenyataannya di lapangan banyak sekali problematika yang muncul sehingga berakibat tidak maksimalnya pendidikan agama Islam di sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Lalu apa sih kira-kira penyebab kurang majunya pendidikan Islam di Indonesia daripada pendidikan Islam di Barat? Penyebabnya salah satunya adalah ketertinggalan pendidikan Islam, salah satunya dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Untuk selanjutnya, menurut saya solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan Islam pada saat ini, yaitu yang pertama, pendidikan Islam harusnya lebih adaptif dan akomodatif. Yang kedua, pendidikan Islam harusnya menuju integrasi antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Yang ketiga, pendidikan Islam hendaknya memperhatikan muatan bahasa asing yang lebih intens, utamanya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Lalu yang keempat adalah pendidikan Islam harusnya didesain sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam makin mempertegas komitmennya untuk memantapkan dirinya sebagai lembaga yang berlabelkan Islam. Yang terakhir yaitu para pakar pendidikan Islam perlu segera meretas problema internal keilmuan dalam pendidikan Islam. Ketika hambatan-hambatan bisa dicarikan solusi terbaiknya, maka kemungkinan besar pendidikan Islam bisa survive dari kegagalan-kegagalannya. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pendidikan Islam yang ideal menurut saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.